Baik, selamat pagi semuanya siswa-siswi Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan ataupun pembelajaran tentang bagaimana cara mengambil pesanan dari tamu pada saat jamuan makan siang ataupun makan malam. Dan untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama video ataupun pembelajaran tutorial dari saya bagaimana how to take the order lunch and dinner by me. Yang pertama, otomatis ketika kalian akan memberikan suatu pesanan kepada tamu atau memberikan menu kepada tamu, ya, dan kalian harus sudah siap dengan tools dan equipment ataupun peralatan dan alat yang akan digunakan untuk mengambil pesanan dari tamu. Yaitu yang pertama, ya, ada pulpen atau ballpoint yang berlogokan perusahaan di mana tempat Anda bekerja. Kalau adik-adik masih menjadi siswa Sangkuriang Maritim Hotel Institute, pergunakanlah pulpen atau pen yang berlogo Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Kedua adalah Captain Order yang harus kalian selalu miliki, ya, sudah standby di station. Mari kita lihat di Captain Order ada appetizer yang pertama itu fruits, ya. Appetizer kedua, appetizer ketiga, hot appetizer, dan selanjutnya adalah sup yang terdiri dari konsome, krim, cold appetizer, cold soup, salad 1, Caesar, pasta, itu main course salad, main 3, main 4, main 5, main 6, vegetarian, dan dessert. Itu adalah yang tertulis ataupun tercetak di dalam Captain Order yang akan kita gunakan di kampus Sangkuriang Maritim Hotel Institute ataupun yang kita gunakan di perusahaan kapal pesiar Holland American Line. Mari kita lihat satu persatu gambar ataupun appetizer yang ada di Captain Order ataupun di menu yang diberikan kepada tamu. Ya, yang pertama saya pilihkan itu fruit cocktail. Kita lihat gambarnya sangat menarik sekali. Yang kedua saya pilihkan appetizer satunya adalah pate de foie gras. Appetizer kedua saya pilihkan jumbo shrimp cocktail. Dan appetizer keempat atau hot appetizer yaitu escargot bourguignon. Untuk sup, ya saya memilihkan konsomenya itu adalah Grandma's chicken noodle soup. Untuk krimnya, cream of asparagus soup ataupun thick soup, ya sup yang kental. Untuk chill soup ataupun sup dingin, ya saya pilihkan chill mango gazpacho. Dan terakhir adalah French onion soup, di mana sup ini selalu ada di dalam menu karena ini adalah salah satu sup favorit daripada American atau European. Mereka sangat senang sekali dengan sup ini dan chef ataupun food and beverage manager selalu mencantumkan atau menyediakan menu French onion soup ini. Kemudian kita lanjut ke salad. Salad ada regular salad, ya saya pilihkan di sini adalah Greek salad dan ada classic Caesar salad, di mana classic Caesar salad ini juga merupakan adalah salad of the day. Jadi setiap hari itu akan tersedia dan ada di dalam menu untuk jamuan makan siang ataupun makan malam. Baik, lanjut ke main course. Main course saya pilihkan di sini mushroom ravioli with creamy sauce. Caesar salad with grilled chicken breast. Main course 3-nya grilled half chicken with mango salsa. Main 4 grilled sirloin steak with mushroom sauce.
Dan main course 5, red snapper with lemon aioli. Terakhir adalah vegetarian jambalaya, mana di dalam menu dinner atau lunch, perusahaan ataupun chef selalu mencantumkan ataupun menyediakan menu vegetarian untuk orang-orang yang memiliki pola hidup yang sehat untuk tidak memakan daging ya ataupun makhluk hidup yang bernyawa, yang binatang ya itu mereka tidak mengkonsumsi makanan tersebut, jadi lebih ke tumbuh-tumbuhan. Baik, lanjut ke dessert. Dessert itu ada apple pie, tiramisu, banana panna cotta, vanilla ice cream. Ya, sangat menarik sekali dan cukup lezat ya kalau kita lihat gambarnya. Itulah contoh-contoh dari appetizer sampai dessert. Baik, kita lanjut ke bagaimana atau memulai mengambil pesanan dari pelanggan yang harus diperhatikan oleh adik-adik semua ya siswa-siswi Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Pertama, kalian harus membuat mapping ataupun memetakan ya dari tempat duduk tersebut ataupun tempat duduk para pelanggan supaya untuk memudahkan adik-adik melakukan kerjaan mengambil pesanan dari pelanggan. Yang kedua, itu yang terpenting adalah memberikan nomor kepada tamu-tamu yang akan diberikan makanan ataupun di-serve makanannya. Nomor ini berfungsi sebagai pengganti daripada nama-nama tamu, ya. Tidak mungkin kita di hari pertama langsung menanyakan nama tamu, ya, dan tidak mungkin akan dicantumkan di dalam captain order dengan tulisan nama tamu yang sangat panjang sekali, ya. Walaupun hanya inisial, tetapi tetap ya tidak efisien dan tidak memudahkan kita untuk melakukan pengambilan pesanan dari tamu. Jadi metodenya adalah mapping dan numbering the guests ya. Contoh di slide ini saya memberikan nomor kepada laki-laki ya, yaitu yang menggunakan kaos berwarna abu-abu, yaitu nomor 1. Next personnya searah jarum jam ya ada perempuan yang berambut ikal ya, itu adalah nomor 2 dan nomor 3 adalah laki-laki yang memiliki beard atau brewok dan kumis yaitu nomor 3. Nomor 4 adalah perempuan yang menggunakan topi pantai dan yang nomor 5 adalah laki-laki yang menggunakan topi santa ya ataupun topi reggae ya apapun itu sebutannya ya jadi kalian ya harus memberikan nomor. Nomor ini tidak harus ya nomor satunya dari laki-laki yang berkaos abu-abu ya tetapi kalian boleh ya memberikan nomor dari mana saja mulainya asalkan berurutan dan searah dengan jarum jam. Itu ya harus diingat nomor boleh ya dimulai dari mana saja asalkan berurutan dan searah jarum jam. Berikutnya adalah ketika mulai mengambil pesanan, harus mengambil pesanan itu dari appetizer sampai dessert. Ya, dari appetizer sampai dessert. Tidak satu orang diambil appetizernya, terus pindah ke orang kedua ambil appetizernya sampai orang kelima Anda atau adik-adik ke dapur ya tidak seperti itu tetapi harus diambil secara tuntas dari appetizer sampai dessert dengan orang pertama ya jadi orang pertama harus diambil appetizer sampai dessertnya dalam satu waktu atau dalam satu kali pengambilan pesanan. Setelah itu kalian boleh
berpindah ke next person-nya ataupun ke nomor 2. Ya. Baik, di dalam mengambil pesanan ya harus berdasarkan dengan SOP pengambilan pesanan ya yang yang tentunya dimulai dengan ladies ya yang terlihat tua ataupun perempuan yang umurnya sudah paling tua di dalam satu meja tersebut ya baru ke perempuan yang agak muda ya dan mungkin selanjutnya tapi perlu digarisbawahi kalian tidak perlu menanyakan umur ketika terlihat semua tamu yang ada di meja itu ya terlihat sama atau mereka seumuran ataupun face-nya itu ya mereka teman-teman ataupun face-nya itu masih muda semua ya tidak perlu menanyakan umur. Itu yang terpenting ya. Jadi bisa di mana saja ataupun siapapun yang akan pertama kalian ambil pesanannya adalah ya perempuan, tidak laki-laki dahulu ya. Jadi itu yang paling penting, ladies first of course ya, the oldest and then the youngest ya. Tetapi ketika ada anak-anak ataupun children di meja tersebut, maka prioritas utamanya adalah anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun atau balita. Secara psikologis, ketika anak-anak senang, otomatis parents ataupun orang tua akan ikut senang. Tapi sebaliknya, jika anak-anaknya tidak terlayani dengan baik, ataupun tidak mendapatkan makanannya dengan segera, dengan cepat, maka ini akan menimbulkan komplain ataupun keluhan pelanggan ya yang akan timbul ketika kalian tidak bisa memberikan layanan secara prima kepada tamu-tamu yang ada di meja kalian. Itu baik. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara mencatat di dalam Captain Order. Baik, di sini makanan-makanan tadi sudah saya tuliskan di Captain Order. Jadi jangan lupa untuk menuliskan makanan-makanan apa saja yang ada di menu pada hari itu ataupun pada malam itu untuk disajikan kepada tamu. Contoh, ya tadi yang pertama adalah fruits ya, saya tidak perlu menuliskan lagi karena sudah memang fruits. Terus ada appetizer 1 yaitu shrimp ya. Maka saya tuliskan di appetizer 1 adalah shrimp. Appetizer 2-nya pate de foie gras. Selanjutnya adalah escargot bourguignon termasuk ke dalam hot appetizer karena ini adalah di bake ya. Jadi penyajiannya harus panas ataupun hangat ya minimal. Baik, lanjutnya adalah ke sup. Sup konsome tadi adalah grandma's chicken noodle soup. Saya tidak perlu menuliskan kembali ataupun boleh dituliskan kembali untuk mengingat ya karena memang di dalam menu itu konsome itu pasti ada satu yaitu grandma's chicken noodle soup, satu cream soup yaitu cream of asparagus dan sup dingin ya yaitu chill mango gazpacho. Di kolom yang kosong ini, yang blank ini, kalian boleh menuliskan French onion soup ya untuk soup of the day atau sup yang setiap hari akan ada atau di serve ya during lunch atau dinner. Untuk saladnya, salad 1 itu adalah yang regular salad yaitu Greek salad dan selanjutnya adalah Caesar salad ya. Caesar salad dan lanjut ke main course yaitu ada pasta, ada main course salad,
Ya, saya tidak perlu menuliskan lagi karena hanya ada satu pasta yaitu ravioli di dalam menu. Tapi untuk memudahkan kalian sekali lagi saya ingatkan adik-adik boleh menuliskan pasta ravioli. Main course saladnya ada Caesar salad with grilled chicken. Caesar salad with grilled chicken with mango salsa sauce. Ya. Lalu ada chicken. Untuk main course-nya ada sirloin steak juga, terus ada fish, ya. Untuk dessertnya ini ada apple pie, tiramisu, panna cotta, dan vanilla ice cream. Baik, mungkin kalian bingung dengan angka-angka yang ada di sini. Angka-angka di sini adalah itu tamu-tamu ataupun pelanggan-pelanggan yang tadi sudah di mapping oleh adik-adik. Ya, untuk itu saya perlihatkan lagi slide-nya untuk mapping tadi yang sudah adik-adik lakukan ataupun saya berikan di contoh ini yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 guest ataupun pelanggan yang ada di meja tersebut. Kembali lagi kepada Captain Order. Nah, shrimp, ya, appetizer pertama ini ada angka 1 dan 4. Ini artinya bahwa guest nomor 1 dan nomor 4 itu memesan shrimp. Bukan jumlah shrimp itu 1 tambah 4. Jadi kalian membawa 5 shrimp ke meja tersebut. Tidak, ya, tetapi jumlahnya hanya 2 untuk tamu nomor 1 dan nomor 4. Baik, selanjutnya adalah pate. Pate dipesan oleh guest nomor 2 dan nomor 5. Artinya ada 2 pate yang akan diserve ke meja tersebut untuk guest nomor 2 dan nomor 5. Selanjutnya ada escargot dipesan oleh guest nomor 3. Ya, hanya 1 escargot yang akan diserve ke meja tersebut untuk guest nomor 3, bukan 3 escargot, ya, tetapi hanya 1 untuk guest nomor 3. Selanjutnya, konsome atau sup itu dipesan oleh guest nomor 2, 3, dan 4. Berarti ada 3 konsome atau 3 grandmas chicken noodle soup yang akan di-serve ke meja tersebut. Dan 2 cream soup atau asparagus soup ya diberikan kepada guest nomor 1 dan nomor 5. Untuk saladnya kebetulan mereka semuanya suka Caesar salad, akhirnya mereka memesan ya Caesar salad semua. Jadi ada 5 Caesar salad ya. Gitu. Untuk main course ya pasta ravioli itu dipesan oleh guest nomor 1. Untuk chicken dipesan oleh guest nomor 3 dan nomor 4. Untuk sirloin steak ya dipesan oleh nomor 2, guest nomor 2. Ya, jangan lupa menuliskan temperatur ataupun tingkat kematangan daripada sirloin tersebut. Yaitu di sini saya tuliskan medium rare ya. Untuk fish tidak ada yang memesan. Vegetarian, guest nomor 5 memesan vegetarian jambalaya. Nah, saya tuliskan di sini nomor 5 ya, hanya 1 bukan 5 vegetarian jambalaya ya untuk di-serve ataupun disajikan. Baik, selanjutnya dessert apple pie dipesan oleh guest nomor 1. Tiramisu dipesan oleh guest nomor 2, 3, dan 5. Panna cotta dipesan oleh nomor 4. Dan nomor 1 ini memesan juga vanilla ice cream. Bolehkah? Yes, boleh ya. Jadi tamu boleh memesan apple pie ya dengan vanilla ice cream. Mau dipisah ya dish-nya ataupun disatukan itu boleh saja. Alasannya mungkin tamu tidak mau pie-nya itu menjadi kurang bagus ya tampilannya ataupun rasanya
ataupun garnishnya menjadi kurang cantik lagi. Ya, jadi vanilla ice cream-nya minta dipisah. Tapi ketika tamunya meminta a la mode, ya apple pie a la mode, itu artinya vanilla ice cream-nya akan disatukan ke pie. Ya, a la mode adalah serve with ice cream. Ya, jadi disajikan dengan ice cream dessertnya tersebut. Baik, adik-adik, begitu cara untuk mencantumkan ataupun mengambil pesanan dari tamu. Jadi di sini sudah cukup jelas saya memberikan penjelasan ini, ya. Tetapi jika ada yang masih belum mengerti ataupun bingung, nanti adik-adik bisa bertemu saya ataupun saya akan memberikan pembelajaran kembali secara offline kepada adik-adik dengan praktek di kampus agar adik-adik bisa paham bagaimana cara mengambil pesanan dari pelanggan, baik itu sajian makan siang ataupun makan malam. Yang terakhir, ketika sudah dia ambil pesanannya, ya jangan lupa untuk memberikan captain order tersebut, ya karena captain order tersebut terdiri dari 3 lapis atau 3 kopi. Ya, yang pertama berwarna putih, yang kedua berwarna kuning, dan yang ketiga berwarna pink. Ya, jadi adik-adik ya bisa memberikan yang warna putih itu untuk bagian dapur. Ya, untuk bagian yang kuning, untuk waiter ataupun asisten waiter yang akan melihat ataupun sebagai panduan untuk memberikan makanan kepada pelanggan. Jangan sampai salah memberikan makanan tersebut, yang untuk itu dilihat secara teliti captain ordernya. Setelah itu yang bagian pink akan diberikan ke kasir ataupun untuk diberikan bill ataupun tagihan berapa jumlah makanan yang dikonsumsi pada siang itu atau pada malam itu. Begitu kira-kira penjelasan untuk bagaimana cara mengambil pesanan dari tamu ya dan diberikan ke dapur, diberikan kepada kasir. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi adik-adik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara offline di kampus. Tetapi saya harap adik-adik yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara offline bisa nanti kita mempraktekkan setelah betul-betul pemerintah ataupun kampus memberikan izin, terutama orang tua, untuk melakukan pembelajaran secara offline. Tetap semangat, terima kasih banyak, and good morning.